selamat pagi anak-anak kelas. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Video kali ini kita belajar tema 8 masuk pada subtema 2 yaitu tentang perubahan lingkungan. Baik anak-anak, Ibu langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu tentang air tanah. Anak-anak, air tanah dalam atau disebut juga sebagai artesis merupakan air tanah yang terletak di antara lapisan akuifer dan batuan kedap air. Contohnya ada pada sumur artesis. Air artesis juga disebut dengan air tanah dalam karena dapat ditemukan pada kedalaman 30-80 meter dari permukaan tanah. Yang berikut, manfaat air tanah. Secara umum, air memiliki berbagai manfaat penting bagi kehidupan. Tak hanya bagi manusia, tapi juga beragam makhluk hidup di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Karenanya, kelangkaan air tentu saja akan menyebabkan bencana, kelaparan, kekeringan, bahkan kepunahan spesies. Berikut ini adalah manfaat air tanah yang perlu kamu ketahui, yaitu diantaranya 1. Air tanah sebagai bagian dari siklus hidrologi atau daur air yang terus berjalan berulang. Yang kedua, air juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik. Contohnya adalah pada sungai bawah tanah di daerah Kars Gombong Selatan yang memanfaatkan aliran air bawah tanah untuk listrik mandiri. Yang ketiga, air tanah berfungsi memenuhi berbagai keperluan rumah tangga, seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci, irigasi pertanian. Pada sawah petani yang letaknya jauh dari sumber air seperti pada sungai umumnya, kemudian akan membuat sumur bor untuk mencukupi berbagai kebutuhan air tanaman pertanian. Yang keempat, memenuhi berbagai kebutuhan industri yang memerlukan air dalam proses produksi, misalnya pada pabrik tekstil yang memerlukan air dalam pencelupan, industri kulit untuk membersihkan kulit, dan sebagainya. Yang kelima, air tanah berwujud sungai bawah tanah dapat menjadi lokasi penelitian alami mengenai sistem hidrologi, biodata, dan lainnya. Yang keenam, air tanah yang berada dalam gua-gua bawah tanah kemudian juga dapat dikembangkan lagi menjadi objek-objek pariwisata. Anak-anak, selain penjelasan yang ada di slide ini, anak-anak juga bisa buka buku tematik 5H halaman 43 sampai 44. Baik, yang berikut, faktor yang mengganggu siklus air. Disadari atau tidak, aktivitas yang dilakukan manusia kerap kali merugikan alam, salah satunya mengubah daur air. Yang berikut beberapa faktor yang mengganggu siklus air. Yang pertama, penebangan hutan, kebakaran hutan, pembangunan liar, pembuatan saluran irigasi, polusi air, atau membuang sampah atau limbah sungai, pemakaian secara boros atau berlebihan, penutupan permukaan tanah dengan menggunakan aspal. Selain pada slide ini, anak-anak juga bisa membaca materi pada buku tematik 5H halaman 49 sampai dengan 50. Berikut, kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta, akan disebut sebagai teks non-fiksi. Setiap karangan yang berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang
harus didukung oleh suatu yang nyata, kemudian disusun secara rapi dan sistematis. Contohnya teks yang dibuat berdasarkan pengamatan objektif, hasil analisa, atau hasil penelitian. Contoh-contoh teks non-fiksi. Yang pertama, buku ilmiah, biografi, esai, jurnal skripsi, penerbitan akademik, makalah ilmiah, makalah akademik, dan laporan buku. Dan masih banyak contoh teks-teks yang termasuk teks non-fiksi. Untuk diingat kembali lagi, teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki ciri-ciri tersendiri yang bisa digunakan agar kita bisa lebih mudah mengenalinya. Berikut ini ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, memiliki pembahasan dengan bahasa formal, resmi, atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Yang ketiga, tersusun atas fakta dan data yang nyata. Dan yang keempat, ditulis secara runtut. Anak-anak, ini merupakan ciri-ciri teks non-fiksi. Berikut, tips dalam mengidentifikasi teks non-fiksi. Ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti ketika ingin mengidentifikasi sebuah teks non-fiksi, seperti yang telah kita belajar pada subtema 1. Sekarang untuk diingat, tips-tips dalam mengidentifikasi teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama, lalu coba pahami makna setiap kalimat. Yang kedua, cobalah untuk membaca sebuah teks non-fiksi lebih dari satu kali. Karena semakin banyak kita membacanya, maka akan lebih banyak informasi yang bisa kita temukan. Yang ketiga, mencari kalimat utama akan sangat membantu dalam proses mengidentifikasi teks non-fiksi. Yang keempat, tentukan ide pokok dengan menggunakan kata kunci. Dengan begitu akan memudahkan kita memahami fakta dan data yang ada di dalam sebuah teks non-fiksi. Yang kelima, manfaatkan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikan dalam kesimpulannya. Baik anak-anak, ini merupakan tips-tips dalam mengidentifikasi teks non-fiksi. Berikut, kita masuk pada pelajaran IPS. Jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha. Yang pertama kita kenal dengan jenis usaha perseorangan. Jenis usaha perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang memiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan. Usaha perseorangan umumnya hadir mulai dari skala kecil seperti UKM atau usaha kecil dan menengah, hingga skala besar seperti BUMS, badan usaha milik swasta. Ciri umum yang dimiliki oleh usaha perseorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua, pengelolaannya terbatas. 3. Jika ingin menjalankan usaha jenis ini, tidak diperlukan modal yang terlalu besar. Yang keempat, kelangsungan usaha jenis ini sangat bergantung pada kebijakan pemilik usaha. Yang berikut, jenis usaha yang mudah didirikan namun juga mudah dibubarkan. Yang ciri berikut, jangka waktu mengelola perusahaan adalah seumur hidup dan sangat mudah untuk dipindah tangankan. Ciri yang berikut, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Walaupun demikian, tanggung jawab mengelola jenis usaha perseorangan tidak terbatas karena melibatkan harta pribadi sang pemilik. Ini merupakan ciri umum yang dimiliki oleh usaha perseorangan. Baik anak-anak, setelah kita mengenal jenis usaha perseorangan, berikut anak-anak juga bisa membaca buku tematik 5F halaman 58-59 tentang jenis-jenis usaha.
Ibu ulangi, jenis usaha kelompok. Usaha kelompok adalah jenis usaha yang pengelolaannya dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Kebersamaan dalam usaha ini, selain pengelolaannya adalah modal yang digunakan untuk membangun hasil dan keuntungan yang didapat nantinya juga dibagi secara berkelompok melalui sistem bagi hasil. Beberapa contoh usaha yang dijalankan secara berkelompok adalah firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Yang berikut, anak-anak, selain pada slide ini, anak-anak juga bisa membaca pada buku tematik 5F halaman 63 sampai 65. Baik, berikutnya kita masuk pada materi pelajaran PPKN. Baik anak-anak, kita belajar kembali tentang sikap-sikap yang baik dalam menghadapi keragaman. Anak-anak, sikap-sikap yang baik dalam menghadapi keragaman adalah sikap menghargai kebudayaan. Yang kedua, sikap menghormati kebudayaan. Yang ketiga, tidak bersikap sukuisme. Yang keempat, melestarikan kebudayaan suku lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan suku lainnya. Yang keenam, saling membantu dan menyayangi. Yang ketujuh, menjaga nama baik suku lainnya. Yang kedelapan, menghormati keyakinan orang lain, menghargai suku bangsa orang lain, dan tidak merusak atau menghina keberagaman. Ini merupakan sikap-sikap yang baik dalam menghadapi keragaman yang terjadi di antara kita. Anak-anak, selain pada slide ini, anak-anak juga bisa baca pada buku tematik 5F halaman 65 sampai 67. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada pelajaran SBDP, yaitu pola lantai dalam seni tari. Anak-anak, materi tentang pola lantai ini ibu rasa tidak asing lagi untuk anak-anak kelas 5, karena sebagian besar pada tema-tema sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian pola lantai dan bagian-bagiannya. Hari ini ibu hanya mengingatkan bahwa pengertian dari pola lantai seni tari. Seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia berupa gerakan ritmis yang diiringi melodi indah. Dalam hal ini, pola lantai dalam seni tari lebih mengarah pada penanda gerak tarian. Penanda untuk berpindah dari satu pola ke pola yang lainnya, agar tercipta tarian yang indah dan bermakna. Sederhananya, pola lantai seni tari lebih mengarah pada formasi penari. Anak-anak bisa juga baca pada buku tematik 5H halaman 53. Berikut, keunikan tari kreasi daerah terletak pada pengolahan materi daerah tertentu sehingga timbul corak baru, yaitu berupa gerak, kostum, irama. Ibu ulangi, yaitu berupa gerak, kostum, irama, ketiganya dimodifikasi sehingga menjadi tarian yang indah dan enak dinikmati. Anak-anak, untuk materi ini anak-anak juga bisa buka pada buku tematik kalian halaman 71 sampai 72. Anak-anak, berikut kita belajar kembali tentang pola lantai garis-garis. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Makna pola lantai horizontal adalah hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Makna pola lantai vertikal adalah hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, ini merupakan pengertian pola lantai. Anak-anak bisa baca pada buku tematik 5H halaman 74.
Baik anak-anak, materi kita sampai di sini. Ibu harap bagi yang merasa belum jelas atau belum paham dengan penjelasan Ibu, silakan menghubungi Ibu melalui WA ataupun melalui telepon. Mohon maaf jika dalam penjelasan Ibu ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Baik, terima kasih dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajar dan menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian kenaikan kelas nanti. Sekali lagi, terima kasih dan selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.